Jadi teman-teman, sebelum kita move ke sektor yang lain nih ya, aku suka nih untuk batu bara dalam beberapa hari ini kan ini udah banyak banget yang terdiskon ya. Jadi instead of untuk metals dan juga CPO dalam jangka pendek ini batu bara lumayan potensial, maksudnya lumayan diskonnya gitu ya, kita masih ada di duit sih. Kalau untuk PTBA kita udah profit taking kemarin untuk tradingnya, tapi untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan buat saya sih ini masih menarik saham-saham batubara. Demikian pula dengan sektor yang lain. Sebelum kita ke CPO ya Pak Ye yang mungkin jadi topik utama malam hari ini ya, aku mau review dulu untuk metals nih. Trio metals terutama yang nickel story, baterai story ini kayak Antam, Inco, Tins ini kan udah naiknya lumayan tinggi ya, beberapa hari ini udah mulai ada koreksi dikit-dikit lah, terutama untuk Tins dan Inco-nya gitu. Tapi untuk Antam nih koreksinya cuman kayak sedikit sekali, kemudian dia masih naik terus, naiknya sudah 2 bulan itu udah ratusan persen kayaknya ya. Aku coba cek Antam, dia naik Antam dia naik 134% Desember Januari ini. Kalau Pak Jimmy ngelihat metals ini gimana dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang? Oke, seperti saya bilang tadi, saya yakin bahwa tren metal masih akan naik ya. Harga nikel di kisaran 17.000, saya expect akan ada di kisaran 18.500. Mudah-mudahan bisa tercapai. Yang paling diuntungkan sih ada Inco ya langsung, Antam juga diuntungkan. Tetapi yang ya mungkin paling related adalah Inco langsung. Ada mungkin yang small, ada beberapa, saya lupa yang satu lagi DKMT. Kalau kita lihat sih sebenarnya di harga sekarang pricing market memang ngikutin harga nikel ya di 17.000 ya. Jadi menurut saya kalau orang bilang di harga 17.000 itu harga Inco sama Antam masih murah, saya pikir udah price in jujur di harga sekarang dengan modal sekarang. Tapi kita nggak pernah tahu apakah harga nikel bisa 20.000, 30.000 itu kayak gimana. Mungkin sebagai informasi, kita adalah pemegang saham Aneka Tambang nomor 3 atau 4 ya, dari 2017 sampai dengan 2020 akhir. Tetapi sekarang memang kita udah punya tinggal sedikit sekali, karena ya secara prinsip investasi kita memang beda ya dibandingkan dengan yang lain. Mungkin bisa lihat bahwa semua fund besar Indonesia sekarang punya Antam di top 10-nya. Kita bahkan udah nggak punya. Jadi ya kita Iya, sorry, aku sedikit ya sampai di sini ya. Teman-teman tuh dengerin tuh tipsnya dari fund manager terbesar bukan terbesar, maksud aku growth tertinggi, AUM-nya tertinggi ya, dengan growth tertinggi di 2020 kemarin nih ya. Jadi dulu strateginya beli ketika masih di bottom kan, value investing ya bro, benar? Ya. Very bottom banget ketika orang belum ngelirik. Sekarang semuanya udah euforia di situ, bahkan Sukor Asset Management kepemilikannya untuk Antam udah tinggal sisa dikit, istilah kata udah profit taking ya. Oke tuh dengerin teman-teman ya. Jadi jangan euforia, trading masih ya boleh lah, cuman you have to understand gimana cara berpikir big fund, apalagi yang memang prestasinya bagus banget, belinya tuh di bottom gitu. Oke, jangan terus lepas Antam, enggak, masih trennya masih naik, tapi ya saya udah mulai warning, waspada ya, profit taking. Ini tornya, big fund-nya udah mulai profit taking. Sorry bro, saya putus tadi. Boleh dilanjutkan? Ya, Antam sendiri bukan berarti bakal turun gitu. Cuman gini, mungkin jujur kalau misalkan banyak yang tahu ya, terutama orang mengikuti perkembangan kita juga tahu dark pool fund di mana-mana, kita selalu adalah aset manager pertama yang banyakkan beli saham sebelum explode. Kita adalah aset manager pertama yang beli BRPT cukup banyak waktu itu, sebelum dia naik banyak. Saya ingat pertama kali saya beli di harga 750 kalau nggak salah, sebelum stock split. Saya pertama kali beli Merdeka Copper di 1.900 sebelum stock split, dan kita beli cukup banyak. Jadi tapi waktu kita jual itu jujur mungkin harga sahamnya masih naik 100%, minimum 100% bisa. Jadi kalau misalkan contoh saya jual Antam
terakhir di 2.500, bukan berarti Antam nggak akan ke 4.000. Prinsip investasi kita lebih kepada kita mencari saham yang menurut kita cukup murah, akan disukai oleh semua orang satu saat, dan ya terusnya akan naik banyak. Jadi bukan berarti pada saat kita jual ya pasti sahamnya akan jatuh juga gitu. Karena apalagi kalau sekarang yang punya adalah kebanyakan big fund ya, mungkin top 5 aset management di Indonesia semua punya Antam gitu. Jadi mungkin sedikit disclaimer aja, mungkin takutnya orang pikir wah Jamie udah jual, takutnya nanti sahamnya turun atau gimana. Jadi nanti kita mungkin cara dipanggil lagi, ini market maker bikin saham turun gitu. Iya. Jadi ini kita ada disclaimer juga. Jadi secara pandangan aku personally, hari ini nanti juga naik konten Instagram kita tentang valuasi. Ini kita ngelihat PBV, aku ngelihatnya dari PBV, bro. Nanti tolong dikasih masukan juga kalau saham komoditas ngelihat valuasi dari mana. Ya kan properti ada dengan RNFI gitu ya. Jadi untuk Antam ini aku ngelihat PBV-nya tuh udah soaring high banget. Jadi aku agak-agak ngerem dikit gitu. Palingan entrak di metals kalau ada yang aktif kita cari yang ada habis diskon. Inco kita masuk untuk trading jangka pendek aja, benar-benar swing trading aja karena dia udah ada koreksi dikit kemarin gitu. Anyway, teman-teman, bukan berarti saya bilang Antam jelek, enggak. Pak Jamie juga nggak bilang kalau Antam jelek, enggak. Cuman memang kalau mau cuan banyak itu carilah saham yang masih di bawah dan baru mau naik. Istilah kata bukan saham murahan juga, semua saham masih di bawah dibeli, enggak. Saham yang mau naik secara fundamental bagus, menarik, dan bakal nih highlightnya adalah bakal disukai banyak orang. Jadi mesti forward looking, ngelihat ke depan tuh story-nya bakalan apa. Misalkan pandemi berakhir, jadi orang akan behavior-nya gimana, perusahaan apa yang naik kayak gitu. Oke, sekali lagi itu tentang Antam, jadi nggak perlu sampai yang panik-panik gimana yang punya Antam.